Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 24 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini, 24 Agustus 2026, berjudul Upah. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dalam pengaturannya yang ilahi, melalui kasih karunia-Nya yang tidak layak kita terima, Tuhan telah menetapkan bahwa perbuatan-perbuatan baik akan mendapat upah. Kita diterima hanya berdasarkan jasa Kristus dan tindakan-tindakan belas kasihan, serta perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan merupakan buah iman. Semua itu menjadi berkat bagi kita, sebab manusia akan menerima upah sesuai dengan perbuatannya. Adalah keharuman jasa Kristus yang membuat perbuatan-perbuatan baik kita berkenan kepada Allah, dan kasih karunialah yang memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang untuknya Dia memberikan upah kepada kita. Perbuatan kita pada dirinya sendiri tidak memiliki jasa apapun. Kita tidak layak menerima ucapan terima kasih dari Allah. Kita hanya melakukan apa yang memang menjadi kewajiban kita, dan pekerjaan kita tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan kodrat kita yang berdosa. Kita perlu membawa terang dan kasih karunia Kristus ke dalam segala pekerjaan kita. Kita perlu berpegang teguh kepada Kristus dan terus mempertahankan pegangan itu sampai kita mengetahui bahwa kuasa kasih karunia-Nya yang mengubahkan telah dinyatakan dalam diri kita. Kita harus memiliki iman kepada Kristus jika kita ingin memantulkan karakter ilahi. Iman kepada firman Allah dan kepada kuasa Kristus untuk mengubahkan kehidupan akan memampukan orang percaya melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kepada hamba-hambanya, Kristus mempercayakan harta miliknya, sesuatu yang harus digunakan baginya. Dia memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Sama pastinya dengan tempat yang disiapkan bagi kita di kediaman surgawi. Demikian pula tempat khusus yang telah ditetapkan di bumi, tempat di mana kita harus bekerja bagi Allah. Kristus telah membayar upah kita, bahkan dengan darah dan penderitaannya sendiri, untuk memperoleh pelayanan kita yang rela. Dia datang ke dunia kita untuk memberikan teladan tentang bagaimana kita harus bekerja dan dengan roh seperti apa kita harus melaksanakan pekerjaan kita. Dia ingin agar kita mempelajari bagaimana kita dapat memajukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan memuliakan namanya di dunia. Penyucian jiwa melalui pekerjaan Roh Kudus adalah penanaman sifat Kristus di dalam diri manusia. Agama Injil adalah Kristus yang hidup di dalam kehidupan manusia, suatu prinsip yang hidup dan aktif. Itulah kasih karunia Kristus yang dinyatakan melalui karakter dan diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik. Demikian bacaan renungan malam ini.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berjudul upah. Ini adalah satu kata yang sangat menarik. Apa yang dimaksud dengan upah? Upah menurut ketenaga kerjaan dan upah menurut Alkitab memiliki pengertian yang berbeda. Meskipun keduanya sama-sama berbicara tentang sesuatu yang diterima sebagai imbalan. Dalam konteks ketenaga kerjaan, upah merupakan hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, dan hubungan tersebut didasarkan pada perjanjian kerja serta ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, upah bersifat ekonomis dan menjadi kewajiban pemberi kerja kepada pekerja. Sementara itu, dalam Alkitab, konsep upah atau reward memiliki makna yang lebih luas, yaitu ganjaran, balasan, atau penghargaan yang diberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sebagaimana di dalam ayat inti renungan malam ini, Wahyu 22 ayat 12. Apa upah yang diberikan sebagai ganjaran, balasan, atau penghargaan yang diberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya? Rasul Paulus di dalam Roma 2 ayat 6 dan 7 berkata, "Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan." Jadi, upah atau reward yang diberikan ganjaran, balasan, atau penghargaan adalah kehidupan kekal. Dan ini berdasarkan perbuatan mereka, yaitu perbuatan baik. Apakah Alkitab mengajarkan keselamatan oleh perbuatan? Tentu saja tidak. Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Perlu kita pahami bahwa reward atau upah, ganjaran, balasan, atau penghargaan yang diberikan sesuai dengan perbuatan seseorang. Reward dapat berupa penghargaan bagi yang berbuat baik, tetapi juga hukuman bagi yang berbuat jahat. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 14. Oleh sebab itu, kehidupan kekal tetap merupakan pemberian Allah melalui Yesus Kristus. Jika kehidupan kekal adalah pemberian Allah, apa peranan perbuatan baik? Perbuatan baik adalah buah dari berdiamnya Roh Yesus Kristus yang kita terima dengan iman dalam hati kita, bukan harga yang kita bayar untuk memperoleh kehidupan kekal. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita? Roh Nubuat di dalam Homeward Bound halaman 247 paragraf 3 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti menerima rohnya secara terus-menerus, hidup dengan penyerahan tanpa syarat kepada pelayanannya. Saluran komunikasi harus selalu terbuka antara kita dan Allah kita, seperti ranting pohon anggur yang terus-menerus menghisap getah dari pohon anggur yang hidup. Demikian pula kita harus berpegang teguh pada Yesus dan menerima dari Dia melalui iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Inilah makna tinggal di dalam Kristus, yaitu dengan menerima rohnya, roh Kristus, terus-menerus. Apakah hasilnya jika kita tinggal di dalam Kristus dengan cara menerima rohnya terus-menerus? Kita menghasilkan buah. Selanjutnya, masih dalam tulisan yang sama, Homeward Bound, halaman 247,
paragraf 4 berkata, kehidupan pohon anggur akan terwujud dalam buah yang harum pada ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia akan menghasilkan banyak buah. Sebab tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bila kita hidup dengan iman kepada Anak Allah, buah-buah roh akan kelihatan dalam hidup kita. Tidak satu pun akan hilang. Kasih Allah dinyatakan bukan hanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, tetapi juga dengan mencurahkan roh anaknya ke dalam hati kita. Melalui roh Kristus yang tinggal di dalam kita, Kristus sendiri menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Keselamatan adalah pekerjaan Kristus yang kita terima melalui iman. Tugas kita adalah memilih untuk percaya dan membuka hati baginya. Yesus tidak memaksa masuk. Ia mengetuk pintu hati. Ketika kita membuka pintu dan menerimanya, Kristus tinggal di dalam kita dan mengerjakan perubahan serta buah roh dalam kehidupan kita. Inilah perbuatan yang Yesus balaskan dengan upah atau reward, yaitu kehidupan kekal. Jadi, reward bukan berarti kita membeli keselamatan atau kehidupan kekal dengan perbuatan baik. Justru, perbuatan baik merupakan buah dari hubungan kita dengan Kristus. Roh Nubuat di dalam Letter 31, 1891, paragraf 30 berkata, hendaknya kamu menghargai balasan yang setara dari upah yang telah diperoleh bagimu melalui penyangkalan diri dan pengorbanan diri Tuhan Yesus. Ia akan memberi upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Meskipun upah itu diberikan bukan karena jasa manusia, namun upah itu akan diberikan sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan dalam nama Kristus. Sebab pekerjaan-pekerjaan itu menjadi kesaksian tentang karakter yang telah dikembangkan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam kutipan ini, lihat warna kuning dan juga warna hijau, sangat jelas bahwa upah atau reward bukan karena jasa manusia, tetapi upah diberikan sebanding dengan pekerjaan. Mengapa? Sebab pekerjaan atau perbuatan kita menjadi kesaksian tentang karakter yang telah kita kembangkan. Karakter seperti apa yang kita telah kembangkan? Karakter yang kita telah kembangkan adalah karakter Kristus, sebagaimana dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karakter ini bukan semata-mata hasil usaha kita, melainkan buah yang dihasilkan oleh Roh Yesus Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Kehidupan kita semakin diubahkan sehingga sifat-sifat Kristus terlihat dalam pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Dengan demikian, tujuan kehidupan kita bukan sekedar melakukan perbuatan baik, tetapi membiarkan Kristus membentuk karakternya di dalam diri kita melalui pekerjaan rohnya. Bila mana Yesus datang, maka kita memperoleh upah, yaitu kehidupan yang kekal. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas nasihat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menerima anak-Mu Yesus Kristus oleh kehadiran rohnya dengan iman dan membiarkan rohnya tinggal di dalam hati kami. Sehingga kami menghasilkan buah-buah roh dan nyata dalam karakter kami. Tolonglah kami untuk selalu memilih membuka pintu hati dan mengizinkan Kristus tinggal serta bekerja di dalam diri kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon
curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan menerima upah kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.